Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Research Time with Aan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penelitian ilmiah begitu ya, baik metode ataupun bagaimana melakukan satu penelitian begitu. Karena sebelumnya video saya terkait teknologi-teknologi untuk anak usia dini atau siswa sekolah dasar begitu. Karena topik yang akan saya bahas adalah Research Time with Aan. Oke, terkait apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, berikut kita simak, yaitu grounded theory. Nah, apa itu grounded theory? Nah, di sini saya akan bahas pada bagian pertama, yaitu mengenal grounded theory, karena pada topik selanjutnya saya akan bahas yang lebih lengkap ataupun lebih detail lagi terkait seperti apa grounded theory ini. Nah, di sini apa itu grounded theory? Nah, grounded theory ini adalah suatu pendekatan untuk menemukan satu teori, konsep, hipotesis secara langsung dari data, ya, bukan dari asumsi ataupun kerangka teori yang sudah ada dari penelitian-penelitian sebelumnya. Begitu ya, misalnya ada penelitian mengatakan bahwa siswa akan memiliki kreativitas tinggi karena dia dibimbing orang tuanya. Nah, itu kan misalnya dari penelitian siapa begitu. Nah, kita dapatkan teori atau ungkapan tersebut dari data yang kita temukan di lapangan. Hal ini menurut Zuhdi dan Afifah 2019. Nah, penggalian mendalam dengan menganalisis data secara sistematis dan intensif, baik dari kalimat demi kalimat, frasa demi frasa yang ada dalam data yang kita dapatkan dari wawancara, kemudian catatan lapangan, observasi, ataupun dokumen lainnya yang ada di lapangan yang berhubungan dengan penelitian kita, masalah yang kita tentukan. Dengan perbandingan yang konstan, data dikumpulkan dan dikode atau dikoding pengkodean sehingga dihasilkan teori yang terus baik. Menurut Strauss tahun 87. Sehingga dengan demikian, grounded teori ini adalah salah satu strategi kita untuk dapat mendapatkan teori baru dari penelitian kita melalui pengambilan data secara terus-menerus di lapangan yang kemudian kita analisis secara mendalam dengan cara mengkode dan mencari kategori-kategorinya dan kita cari hubungannya untuk mendapatkan suatu konsep yang baru. Itu adalah grounded teori. Nah, selanjutnya grounded teori ini kita gunakan pula sebagai teknik analisis data, yaitu pada penelitian kualitatif begitu ya, baik itu dengan studi kasus ataupun dengan metode-metode penelitian lainnya yang ada pada studi kasus begitu, yang ada pada kualitatif begitu. Selanjutnya, grounded teori ini merupakan teknik untuk menganalisis penelitian kualitatif melalui pengkodean, penulisan memo seperti catatan lapangan tadi, pengambilan sampel untuk pengembangan teori, jadi kita bisa memperbanyak masa kita penelitian begitu ya, pengambilan sampel yang sebenarnya tidak terlalu banyak pun bisa dalam kualitatif itu ya, emang, tapi kita sangat mendalam begitu ya, pengambilan sampel sangat dalam segi waktu ataupun dari segi orang-orang yang kita teliti, misalnya dari siswa, kemudian ke guru, kemudian kepala sekolah, orang tua begitu. Untuk pengembangan teori dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data secara terus-menerus untuk meyakinkan perkembangan konsep yang bermakna dan rinci dan tentunya sangat mendalam begitu ya. Nah, ini menurut Chalmers dan Zuhdi gitu. Nah, elemen dan tahapan dalam grounded teori ini ada beberapa langkah ataupun tahapan yang harus kita lalui. Seperti yang pertama adalah masalah dan indikator yang mengarahkan pengkodean. Jadi kita harus menentukan masalahnya apa dan indikator apa yang dapat mengarahkan kita menuju proses pengkodean. Nah, kemudian kita bila sudah menentukan masalah indikatornya, kita dapat melakukan pengumpulan data ke lapangan baik melalui instrumen ataupun teknik pengumpulan data yang teman-teman gunakan begitu. Yang jelas ciri khas dari kualitatif grounded teori ini adalah menggunakan observasi dan wawancara, catatan lapangan begitu. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mengumpulkan data, kita juga sambil melakukan proses pengodean terbuka.
Jadi data-data yang kita lakukan open coding, kita kode-kodekan data-data hasil wawancara, hasil observasi, kejadian dan catatan lapangan begitu ya. Nah, kemudian apabila kita sudah mendapatkan banyak kode dalam open coding ini, kita lakukan selective coding. Kita cari kode-kode inti yang sebenarnya ini dapat menggambarkan beberapa kode sekaligus begitu yang ada pada open coding. Nah, misalnya saya mendapat open coding ini sebanyak 500 data, 500 coding. Kita seleksi menjadi 200 kode. Nah, ini ada kode intinya, nanti akan kita lakukan integrasi teori, kita cari hubungannya, kita cari keterkaitannya melalui theoretical coding. Nanti dari proses ini kita akan melakukan kesimpulan, kita akan mendapatkan konsep-konsep sesuai dengan masalah yang akan kita pecahkan begitu. Nah, selanjutnya di sini ground teori ini ya, ini adalah gambaran sederhana terkait bagaimana proses penemuan teori ini melalui data-data yang kita dapatkan. Nah, ground teori ini didasarkan pada model konsep indikator yang menuju pada pengodean seperangkat indikator empiris, yaitu dari lapangan. Data yang benar-benar diperoleh adalah tindakan, kejadian, peristiwa apapun yang kita lihat di lapangan, kata-kata dari informan melalui wawancara begitu ya, secara konseptual. Nah, jadi teori ini kita dapat dari data wawancara, dari observasi, catatan lapangan, data dokumen lainnya seperti hasil tes siswa ataupun dari angket atau apapun itu yang ada di lapangan, dari rekaman ataupun dari video atau apapun yang kita dapatkan dari lapangan begitu. Nah, ini kerangka berpikir secara singkat terkait grounded teori ini begitu ya, bagaimana proses hingga kita dapat menemukan teori. Yang pertama, kita harus menentukan yang namanya teori, menemukan masalah ya, menemukan masalah apa yang ingin kita pecahkan begitu dan tujuannya. Nah, setelah kita mendapatkan masalah, kita melakukan pengumpulan data begitu ya, terkait masalah-masalah yang akan kita pecahkan begitu. Kemudian kita kode seperti yang saya katakan sebelumnya, dan kita kembangkan teori melalui tahapan selective coding dan theoretical coding. Nah, apabila teori ini jenuh, sudah tidak ada lagi teori jenuh ini, maksudnya kita tidak mendapatkan data-data baru, kode-kode baru yang ataupun kita dapatkan kode yang berulang seperti itu. Misalnya yang saat kita wawancara pertama, siswa merasa senang belajar matematika. Kita cek lagi ke lapangan, masih demikian, siswa senang matematika. Cek lagi, siswa masih senang matematika. Nah, itu artinya data kita sudah jenuh. Namun ketika kita mendapatkan data hari ini siswa senang, besoknya kita teliti lagi, ternyata siswa hari ini merasa bosan belajar. Nah, kita harus cari tahu mengapa dia bosan. Nah, itu artinya data kita belum jenuh, maka kita akan no di sini ya. Apabila data masih belum jenuh, kita lakukan perbaikan pengkodean. Kita kode kembali data yang sudah ada. Atau kita dapat merubah masalah. Ternyata ada masalah baru atau menambahkan masalah di situ, ya. Ataupun kita merubah semua masalah. Nah, di sini saya sih lebih menyarankan untuk merubah masalah yang kemudian kita melakukan pengumpulan data sehingga rumusan masalah kita dapat bertambah, sehingga makin kaya penelitian kita dengan masalah yang kita dapatkan. Dan ada 2 masalah misalnya, tadi awal kita hanya ingin memecahkan 1 masalah. Nah, kemudian apabila kita berubah, maka kita mendapatkan masalah penelitian baru. Kemudian kita melakukan pengumpulan data lagi, kita pengodean lagi, pengembangan teori lagi, begitu ya, sampai data itu ternyata kita dapatkan jenuh. Nah, ketika data itu jenuh, maka penelitian kita selesai, kita tinggal melakukan pengembangan teori, pemaparan hasil penelitian kita seperti apa. Nah, itu adalah proses dari grounded teori. Jadi tidak bisa hanya sekali melakukan penelitian. Apabila data kita memang sudah jenuh, oke, mungkin sudah selesai. Tapi kita coba untuk menggali lebih jauh, siapa tahu di saat kita dapatkan hal yang lebih memperkaya penelitian kita di situ. Maka
disarankan teman-teman dapat mencari data lebih mendalam seperti dan juga melakukan triangulasi begitu ya dari berbagai macam metode perpanjangan penelitian ataupun menggunakan melalui wawancara ataupun subjek-subjek yang bertambah begitu. Misalnya bertambah di sini maksudnya kita meneliti siswa, kita juga menggali informasi dari orang tua, kita menggali informasi dari guru, dari kepala sekolah, dari lingkungan sekitar, sehingga itu akan menambah penelitian kita semakin menggumpal, menggrounded gitu ya. Nah, itu saja teman-teman terkait video kali ini untuk memberikan pemahaman teman-teman terkait bagaimana dan mengenal seperti apa grounding teori seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kembali selanjutnya pada video selanjutnya tentang bagaimana melakukan analisis grounding teori dari tahap open coding, selective coding, dan theoretical coding yang hal ini dapat membantu kita dalam proses analisis data. Oleh karena itu, silakan teman-teman yang meneliti terkait grounding teori untuk melakukan pengumpulan data secara terus-menerus melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yang teman-teman gunakan dan memperkaya penelitiannya sehingga selanjutnya kita akan melakukan teknik analisis data bersama-sama. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.